Halo guys, balik lagi sama aku di Serena Dikaya, mahasiswa Universitas Unpad Fakultas Komunikasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dan di sini kita masuk ke bagian camp 3D printing ya teman-teman, di mana aku bakal jelasin proses dari si 3D printing tersebut, gimana cara membuatnya dan juga pemrosesan transfer file pada apa namanya mesin 3D printing teman-teman. Nah di sini kita masuk aja langsung ke SolidWorks ya. Nah di sini aku kan pakai laser cutting ya teman-teman di bagian part di SolidWorks. Nah di sini yang membedakan adalah cara kita nge-save si apa namanya file teman-teman. Di sini kita menggunakan tipe STL untuk 3D printing. Nah di sini kita ganti aja. Kita masih pakai desain yang punyanya laser cutting. Cuman bedain adalah si tipenya aja. Tipe save. Terus kita save. Yes. Nah, setelah udah, di sini kita bakal masuk ke bagian bambunya teman-teman. Nah, bambu ini adalah software yang untuk transfer ke si mesin 3D printing. Nah, di sini kita langsung import aja. Nah, di sini import tuh ada bermacam-macam tipenya ya, bisa 3MF, tadi kita pakainya STL juga bisa, terus STMP, SVG, dan juga lain-lain. Di sini kita langsung import aja. Kita cari filenya. Nah, di sini kita pakai yang ini nih. Oke, open. Nah, ketika kita sudah masuk ke si bambunya ini, di sini kan posisinya masih kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa auto aja. Ya udah langsung ke posisi yang seharusnya. Nah, kita nyari yang di tengah karena nanti selain untuk menghemat si filamennya juga ini adalah posisi yang terbaik juga. Jadi teman-teman sebenarnya bisa manual juga mau ke sini atau kemana menempatkannya. Itu bisa digeser-geser. Nah, ini adalah settingan dari quality. Nggak ada yang diubah sih untuk quality, mungkin dari si strand-nya. Nah, di sini tuh yang kita ubah adalah sparse infill density-nya, di mana dia itu persenan kerapatan dari si filamennya teman-teman. Jadi di sini kita pakainya 10% aja. Nah, dia udah nggak ada yang perlu diganti-ganti. Setelah itu dari support ini teman-teman bisa enable support centang. Nah, ketika teman-teman menggunakan barang yang melayang atau misal contohnya orang main baseball. Nah, tongkatnya tuh nggak kepegang di tangan gitu ya. Nah, itu tuh bisa menggunakan si penyangga support tambahan ini. Jadi ada yang berbentuk normal, ada yang berbentuk tree atau pohon, ada yang manual, ini yang auto, ini yang manual. Nah, disarankan adalah yang tree karena selain menghemat filamen juga dia sedikit menggunakan filamen teman-teman dibandingkan yang normal. Seperti itu. Masih dari sini nggak ada settingan yang spesifikasi lagi. Nah, teman-teman bisa langsung print plate-nya. Nah, teman-teman bisa nyolokin USB-nya aja atau isi kabelnya aja ke mesin 3D printing, lalu print plate seperti itu. Kita langsung masuk aja ke tutorial melihat dari si mesin 3D printing. Itu kayak ibaratnya kalian tahu juga tuh pulpen kan. Nah itu biasanya tuh kotor tuh, sisa-sisa ada sisa bekas filamen yang keras. Nah nanti dia ada proses di sini ngikat filamen secara otomatis. Dia nanti di sini nih, nanti dia gerak kanan kiri seolah-olah dia ngikat nozzle-nya di sini. Terus nanti dia ada kalibrasinya, bed leveling kayak gitu. Ya dia istilahnya tuh kayak ketinggiannya tuh diatur. Setahu kalau semua series Bambu Lab dia kayak gini. Cuman yang beda tuh kayak dari pergerakannya aja teman-teman. Kalau ini kan yang gerak extrudernya. Terus kalau ini yang gerak bednya juga gerak, extrudernya juga gerak.
sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang 3D print? Ada yang mau ditanyain? Yang sana ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau ditanyain? Apa gitu? Bebas kok. Nggak apa-apa. Gimana? Apa? Gimana? Nanya apa? Gak apa, nanya aja. Gak dimarahin, tenang aja. Tujuan apa? Guys. Dia lebih rendah apa? PLA, ya dia lebih umum. Ya betul. Kalau yang PTG, bentar ya, aku cariin. Kayaknya deh. Oh, sih. Teman-teman mau buat apa nih? Misalkan untuk yang bracket, misalkan bracket tuh kayak dudukan gitu, dudukan buat motor. Nah, motor nih cenderung dia panas kan. Nah, teman-teman nyesuaiin lagi filamen yang kuat, terus yang tahan panas. Nah, kayak gitu tergantung kalau misalkan ditanya kegunaannya sama apa beda mas? Kalau misalkan bisa dibilang beda gitu. Kalau misalkan cuma buat kayak pajangan doang, kayak misalkan kayak gitu tuh, kayak yang di belakang itu pakai 3D print teman-teman, yang HMI itu, yang warna hitam. Nah, kalau misalkan buat pajangan kayak gitu, PLA nggak apa-apa. PLA tuh kayak biasanya tuh dia lebih ke yang prototype-nya kayak gitu. Ada sahabat gue. Itu yang ngebersihin itu ya mas ya? Nah, ini ngebersihin nih. Ini proses ngebersihin nozzle-nya tadi yang aku bilang. Kan gosok gigi. Ya, yang gosok gigi. Masa 16 bergoyang? 16 cash 16 juta. Kalau kalian bingung ini proses apa mas? Nah, ini kalian bisa lihat nih di sini. Dia ada keterangannya, ada proses ngapain. Gitu. Apa itu? Tool head terus ini to get head. Saya beli. Oh bisa foto ke sana sih kan? Gak apa-apa ngapain aku? Emang kita berapa orang? 4. Nggak apa-apa yang datang nanti suruh nonton lagi pas kelompok lain. Masa? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ini goyang-goyang nggak apa-apa lah ya. Nanya. Padil. Mau nanya? Oh, Padil. Nanya dia bedanya ya PLT. Nah itu juga aku masih bingung sih bedanya. Kemungkinan kalau dari harga yang mahal yang PLA plus mungkin dia secara apa ya, strukturnya mungkin lebih bagus yang plus gitu. Punya kita jir. Punya kita. Sama kan gak usah dibahas. Kalau jelek. Gue aja yang sekelompok sama lu. Tahu. Ini ada yang mau ditanya lagi gak? Ada? Sebelum aku nanya teman-teman. Tanya balik. Ada. Ada yang mau nanya? Misalkan ini titik didiknya 205 ya tadi mas. Iya betul. Kalau misalnya yang lebih tinggi, Kalau yang 250, kayak 250 ya itu kayak berarti lebih keras waktu di print. Lebih kuat. filamennya maksudnya. Iya. Iya lebih keras. Biasanya ini kalau misalkan kalian mau merancang sesuatu itu kan biasanya perlu yang namanya prototype dulu. Nah, nggak yang langsung pakai bahan yang biasanya pakai besi dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak kakak tingkat kalian angkatan 21 ini di situ itu pakai 3D print teman-teman. Kayak gitu tuh. Dia buat nahan kayak sensor-sensornya kayak gitu bracket. Ini 3D print. Gantung sih. Kalian ini udah pakai laser semua berarti? Udah. Laser cutting? Cutting. Ada yang belum mas? Adil. Udah belum? Kelompoknya nggak ada yang berangkat kemarin.
Dulu kasihan banget. Sumpah. Dia doang berangkat jadi saya belum bisa. Nggak ada yang minjemin? Udah waktu itu, tapi dianya belum selesai Itunya, desainnya. desainnya. Oke, yang mungkin yang udah laser cutting, coba ini bedanya 3D print gitu apa sih? Apa? Bahannya beda mas. Bahannya? Oke benar, satu bahannya. Udah dibentuk. Maksudnya? 3D print. 3D print udah dibentuk. Laser nggak susah gitu? Apa gimana? Susahnya gimana? Kalau laser butuh assembly lagi, butuh per part. Bahan kalau misal di 3D kan teksturnya sesuai misal titik ketelitiannya lebih bisa diatur. Kalau laser kan akriliknya udah disesuaikan. Iya. Ada Oke gitu. Jadi kalau buat bangunan kadang harus assembly lagi. Oke dari ujung bedanya apa? Kamu siapa namanya Radit? Raditya ya? Kenapa nggak masuk? Aktif. Oke, boleh. Kamu nih siapa? Belum juga. enggak sengaja pakai Iya. pamerin. Belum. Kapelan aman Kok kamu belum? Gimana jelek? Oh, sama ini sama yang anak aku. Iya, yang di depan ya. Kelas T sih belum sih. Kelas T belum. Ini gue Ini kalian jauh-jauh kuliah kok jarang masuk, nggak ini gitu gimana guys? Ayolah, ini udah masuk jadi pro. Oh, meskipun kalian ya aku tahu lah bukan jurusan impian kalian, tapi kan orang tua kalian nih keluar duit gitu buat kalian. Cobalah diniatin lagi kuliah. Kalau aku masuk terus walaupun Oke. tadi enggak forever. Ya kamu mau susulan kapan? Mau susulan ya? Iya. Soalnya kemarin bisa. Bersih bukan bersih cuma berapa? Kurang kuat aja. Jadi kopong teman-teman. Jadi kayak luarnya aja gitu, isinya emang nggak ada. Renggang ya Mas. Gimana? Renggang berarti ya. Iya. Tuh kayak gini nih, yang ini 10% teman-teman. Ini bisa dibilang ya rendah sih, cuman ya rendah maksudnya teman-teman. Rendah. Kenapa rendah? Karena gua ngecepetin dari waktunya, dari yang terlalu lama. Soalnya ini aja nih berapa nih? 37 tadi Mas. 37 menit. Iya. Enggak. Tuh, ya ini parameternya. Terus ada nih parameter yang kalian setting namanya support. Tahu gak support tuh Tahu. apa? Kamu kan udah nih, tahu kamu mah paham gua ya di sini. Yang lain nih, yang lain. Support. Support tuh apa sih? Iya. Gitu. Jauh. Support. Iya, jamnya saya mas, nama ini. Jauh. Biar aku apal aja sama kalian. Apa? Mau jawab mas? Iya. Ngebantu benda Namanya yang siapa ya? Nggak apa? tahu nih. Iya. Perkenalkan nama saya Desrinani Kaila. Digit Drive 135 biasa dipanggil Kaila. Oke. Fungsi dari support itu biasanya buat part yang melayang mas, jadi dia ngebantu biar ada tatakannya gitu loh mas, Betul. entah manual yang bentuknya normal atau yang tree atau kayak bentuknya pohon. Berarti nanti itu nambah dong Apa? misalnya ada support tapi dia bakal ada tambahan ininya. Iya, itu buat ini, buat apa namanya? Buat sanggahan aja sih mas, kayak gitu. Enggak, ntar bisa di itu, fotek. Aku tahu. Oke, betul.